rajin melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Shalom, selamat pagi. Kita boleh bertemu di pagi hari ini di Sabda Pagi, Kamis 9 November 2023. Namun sebelum kita membaca Alkitab, kita memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tak putus-putusnya kami memohon kepadamu. Tuhan, tolong pimpin kami, tuntun kami, sertai kami ya Tuhan, agar apa yang kami laksanakan ini di Sabda Pagi boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Alkitab pada Galatia 2 ayat yang ke-9 yang berbunyi, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Demikian pembacaan Alkitab, dan tema kita pada perenungan di pagi hari ini yaitu hidup untuk Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, hukum Taurat tidak dimaksudkan sebagai seperangkat peraturan untuk ditaati agar memperoleh keselamatan dari Tuhan Allah. Hukum Taurat sebenarnya dimaksudkan menolong menyadarkan orang Yahudi untuk tetap setia dan menempatkan Tuhan Allah sebagai pusat dan sumber kehidupan agar meninggalkan perbuatan dosa. Bagi Paulus, hukum Taurat adalah cermin bahwa semua manusia adalah orang berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan Allah, sehingga hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan seseorang yang berdosa, tetapi sebagai cermin untuk berefleksi dan mengevaluasi diri, beriman kepada Yesus Kristus sebagai bentuk percaya atas kasih karunia Tuhan Allah sebagai jalan keselamatan yang mengubah hidup. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pada abad pertama Masehi, ketika seseorang berbicara mengenai salib, maka yang dimaksudkan adalah kematian. Hal inilah yang ingin disampaikan oleh Paulus sewaktu ia menulis tentang orang-orang Kristen yang mengambil bagian dalam salib Yesus Kristus. Mereka harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan atas seluruh aspek kehidupan dan mematikan kehidupan lama dalam dosa. Nasihat ini yang menjadi penyemangat bagi kita sebagai orang Kristen yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya Yesus Kristus hidup di dalam kita. Oleh sebab itu, sebagai keluarga Kristen, marilah kita memancarkan iman kepada Yesus Kristus melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga kita menjadi saksi Kristus bagi orang lain. Banyak orang Kristen tidak menyadari tujuan mengucapkan percaya, pengakuan iman kepada Yesus Kristus. Mereka berpikir hanya percaya Yesus Kristus, hidupnya akan aman dan semuanya akan baik-baik saja. Hidup di dalam Yesus Kristus berarti menyerahkan diri sungguh-sungguh dan sepenuhnya untuk mengambil bagian dalam penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus dengan taat dan setia ketika mengalami pergumulan hidup. Sikap iman ini akan tercermin ketika kita hidup menikmati
kasih Yesus Kristus, dan mengasihi sesama. Amin. Mari kita akan tutup dengan doa. Ya Bapa kami yang ada di sorga, tolonglah supaya hidup kami terus dibaharui oleh firman-Mu dan tetap teguh mengimani Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa kami, dan agar kami hidup menurut kehendak-Nya. Amin.